Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, welcome. Terima kasih kamu sudah klik video ini. Kita kali ini general reading, energi pembacaan kartu ya, energi pembacaan kartu. Ini bisa energi kamu, bisa energi siapa saja, tetapi saya harapkan ketika kamu klik video ini, kamu silakan absen di kolom komentar, kamu sedang apa? Kita relax aja teman-teman ya, jadi nggak usah buru-buru. Kamu tinggal tonton atau klik saja, lalu taruh handphonenya kamu sambil melakukan aktivitas dengerin saya ngobrol, dengerin readingan saya, gitu loh. Ya, ada yang lagi makan, ada yang sambil beberes, bersih-bersih, ada juga yang memang benar-benar lagi nyantai, sambil jaga toko, sambil ngopi, sambil jaga warung, apapun aktivitas yang sedang kamu kerjakan, silahkan. Kamu bisa tulis di kolom komentar. Teman-teman, saya merasakan ada seseorang yang meskipun dia ini diam, tapi toh dia tetap memantau kamu loh. Nah, hubungan kalian seperti apa? Apakah ini terkait dengan hubungan percintaan? Apakah pertemanan? Atau mungkin yang sudah lost contact? Atau bahkan hubungan kekeluargaan, kekerabatan antara orang tua dengan anak? Jadi kamu bisa sesuaikan sendiri situasi masing-masing ya, ini bisa cocok, bisa tidak. Meskipun diam, ternyata dia tetap memantau kamu. Ambil personal reading berbayar, caranya kamu chat ke WhatsApp admin saya. Ada paket-paket untuk personal reading di katalog yang bisa kamu pilih, bisa kamu ambil. Oke, tema kita kali ini adalah meskipun diam, ternyata dia tetap memantau kamu. Kita lihat dulu energi bulan kelahiran. Jadi ini bisa bulan kelahiran kamu, bisa juga bulan kelahiran dari seseorang yang diam tapi memantau kamu. Video ini terkoneksi dengan bulan Agustus. Oke, bersiap kalau memang kamu kelahiran di bulan Agustus. Bulan Oktober juga siap-siap. Selanjutnya, untuk kamu yang lahirnya bulan Juni, juga bersiap-siap. Atau mungkin ini ada seseorang yang kelahirannya bulan Juni yang memantau kamu. 3 kartu lagi, di sini ada November. Di sini Desember. Dan 1 kartu yang terakhir, bulan Mei. Oke. Bulan kelahiran kamu atau bulan kelahirannya dia. Siap-siap ya. Di bulan-bulan ini yang sudah kita tarik energinya, terkoneksi dengan situasinya. Meskipun diam, dia tetap memantau kamu. Hal-hal yang membuat dia diam tentu beraneka ragam sebabnya. Nanti kita juga akan tarik sebabnya. Tapi di sini kita coba lihat energinya dia. Dia yang diam, tapi dia memantau kamu. Energi seseorang yang diam, tapi tetap memantau kamu. Oke. Orang ini kalau secara usia, saya lihat ya, energinya itu sebaya dengan kamu. Tidak lebih muda, tidak juga lebih tua banget. Mungkin ya selisihnya dikit ya. Orang ini sebenarnya pengen membantu kamu, tetapi dia mungkin masih agak sedikit ragu-ragu ya. Masih sedikit apa ya, kayak mikirin dulu, menunda dulu, karena dia harus mengatur langkah. Saya rasakan, orang ini terkoneksi dengan kamu bisa saja di hubungan keluarga, atau mungkin pernikahan, yang saya lihat, kekerabatan. Tetapi ada sebuah stabilitas juga yang saya lihat. Mungkin dia sudah mapan secara finansial, ekonomi, dia sudah punya rumah, dia bisa hidup mandiri. Tapi bisa juga seseorang ini memendam perasaan ke kamu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah punya pasangan. Bisa jadi begitu. Oke, energinya dia. Dia ini adalah orang yang memang diliputi keberuntungan. Ya, orang ini diliputi keberuntungan. Kalau secara energi saya lihat orang ini cukup supel.
dia diterima di beberapa circle karena memang dia ini bisa dibilang orang yang terpandang. Orang-orang menyukai dia gitu loh. Karena dia ini orang yang menyenangkan, kemudian orang terpandang, dia juga sudah punya potensi, punya kesuksesan. Tapi teman-teman, orang ini sebenarnya kalau boleh saya bilang energinya itu adalah energi dari seseorang yang temperamen ya. Dia temperamen. Kemudian dia juga punya ambisi yang kuat. Gampang banget marah ini orang, lebih kepada marah ya, temperamen. Emosional, emosionalnya emosional yang temperamen. Oke, gampang marah. Dan mungkin dia gampang tersinggung. Orang ini kalau sudah dilukai atau mungkin dia ini dikecewakan orang, maka dia akan menyimpan rasa dendam. Wow, orang yang penuh dengan dendam ya. Yang saya lihat, gampang marah. Energi dia seperti itu. Kemudian kita lihat di sini ada energi death. Yang saya rasakan dia akan memperjuangkan segala sesuatunya sampai titik darah penghabisan. Oh, kalau dia punya tujuan ya, dia nggak akan berhenti sampai di situ aja, tapi dia akan berjuang sampai dia menyerah. Oke. Saya rasakan orang ini cukup charming karena setiap kali dia mengatakan sesuatu yang keluar dari bibirnya, yang keluar dari mulutnya itu adalah hal-hal yang positif, ya. Hal-hal yang positif meskipun di dalam dirinya terlihat dia adalah orang yang pendendam, dia orang yang ambisius gitu. Dia mudah bosan, teman-teman. Karakter orang ini adalah orang yang mudah bosan. Ya gampang banget bosan ya. Jadi kalau misalnya ini adalah urusan hati, urusan percintaan, dia mudah untuk move on. Dia gampang untuk pindah ke lain hati. Akan tetapi jika dia ini adalah terkait dengan pertemanan atau pekerjaan dengan kamu misalnya, saya lihat orang yang memantau kamu ini memang hobi traveling, dia suka jalan-jalan. Ya. Dia suka kalau misalnya bekerja di luar ruangan. Jadi lebih suka dengan dinas luar kota. Itu dia suka banget. Oke. Ada sesuatu yang menghambat dia untuk berkomunikasi sama kamu atau untuk mendekat kepada kamu. Jadi dia ini masih kayak menahan diri. Tidak terlalu berani untuk mendekat. Ya, meskipun dia diam, tapi dia tetap memantau kamu. Oke, kita lihat selanjutnya. Dia diam, tapi dia tetap memantau kamu. Kamu dengan dia ada yang punya ikatan keluarga, kekerabatan. Sekali lagi, ini bisa saja pasangan kamu, orang tua kamu, saudara kamu. Kalian berdua sebenarnya saling nyaman, tapi mungkin kalau secara komunikasi tidak terlalu bagus ya, tidak terlalu dekat. Mungkin karena energinya dia yang tadi gampang marah, gampang tersinggung, ya kan? Oke, dia tetap memantau kamu, teman-teman. Orang yang sangat sensitif, ya, gampang tersinggung. Orang yang kalau dia punya unek-unek, itu dia nggak selalu mengatakan sesuai dengan isi hatinya. Agak bertele-tele dia kalau ngomong ya, saya lihat karena di sini ketika dia berkomunikasi, dia akan hanya membicarakan yang baik-baik saja. Kalaupun dia marah, dia tidak akan meledak-ledak, itu yang saya lihat. Jadi dia lebih meredam. Mungkin dia menjaga perasaan kamu juga bisa ya. Oke. Dia diam, tapi dia memantau kamu. Segala hal yang kamu lakukan, teman-teman, dia harus ketahui. Tapi dia mencari tahu sendiri. Gitu ya, tidak mencari taunya dari kamu karena komunikasi kamu dengan dia ini tidak terlalu dekat gitu loh. Dia juga nggak berani mengorek terlalu dalam, sehingga kalau yang saya lihat dia memperhatikan kamu aja. Asalkan kamu tetap ada di rel, asalkan kamu tetap ada di jalurnya, jadi akan melihat kamu. Apapun yang kamu lakukan, perkembangan kamu, dia ketahui.
Terus dari mana Kak dia taunya? Dari gerak-gerik kamu. Sepertinya orang ini sangat mengenal kebiasaan kamu. Oke? Kebiasaan-kebiasaan, rutinitas kamu dihafal. Meskipun dia diam, dia memperhatikan kamu loh. Jangan dikira kalau dia diam, dia nggak merhatiin gitu ya, dia cuek, nggak. Tapi memang ada hal-hal yang dia tahan di sini teman-teman. Oke? Dia memberikan kebebasan kepada kamu untuk berekspresi. Itu yang dia lakukan saat ini. Dia nggak pengen mengekang. Dia tidak pengen seperti menghalang-halangi. Kalaupun ini orang tua, ya dia tidak ingin menghalangi kamu sebagai anak untuk bisa berkreasi, gitu. Meskipun dia diam, dia tidak marah meledak-ledak, dia tidak mengingatkan kamu yang dengan cara yang kasar, gitu ya. Tapi di sini dia tetap memantau kamu. Setiap malam dia kepikiran loh, dia takut, dia cemas, dia benar-benar mencemaskan dirimu teman-teman. Kamu tuh benar-benar masuk dalam mimpi-mimpinya dia. Dia kepikiran kamu, dia khawatir. Oke, saya boleh katakan orang ini jauh dalam arti mungkin kalian LDR atau mungkin kalian ini terpisah jarak ya, tidak satu kota, tidak satu wilayah, gitu loh. Sehingga kalau dia harus ketemu kamu, itu harus melakukan perjalanan dulu. Bisa dia harus naik kereta dulu, dia bisa harus mungkin naik travel dulu, atau bahkan dia naik pesawat, naik kapal. Oke, dia harus menyeberangi lautan dulu, samudra dulu, seperti itu. Kalian terpisah jarak ini sepertinya tidak satu wilayah. Ya. Kemudian kalau kita lihat energi zodiaknya dia, di sini beberapa di antara kamu berdealing dengan sebagian Cancer, Scorpio, Capricorn, ya, Cancer, Scorpio, Capricorn, sebagian Aquarius. Lalu juga ada sebagian energinya Pisces. Oke, ada Pisces, ada Cancer, Scorpio, Capricorn, ada Aquarius juga. Itu ya, untuk energi-energi zodiaknya. Nah, sekarang kita akan coba lihat. Meskipun dia diam, dia tetap memantau kamu. Kenapa dia sepertinya tidak mau mendekat kepada kamu, seolah-olah itu kayak ada yang dia tahan gitu ya. Apa yang menahan dia sehingga dia diam? Saya melihat tadi ada beberapa yang fokus dengan keluarga. Ada juga yang mungkin kalau ini terkait dengan hubungan percintaan, mungkin karena dia sudah punya pasangan gitu ya. Tapi ada juga nih ya, meskipun dia diam, dia tetap memantau kamu. Bagaimana lagi situasinya? Oke, di sini dia sangat memahami bahwa dia kalaupun mendekat kepada kamu ya, atau berbicara kepada kamu, itu juga tidak akan bisa berbuat lebih jauh gitu loh. Dia nggak akan bisa berbuat lebih jauh, makanya dia hanya diam. Makanya dia hanya memantau saja. Oke, karena dia tahu dia juga bukan orang yang bisa diandalkan banget. Mungkin dia punya tanggung jawab yang lain gitu loh teman-teman. Kemudian di sini terlihat juga situasi dan kondisinya adalah berhubungan dengan kekecewaan. Saya rasakan orang ini menyadari kalau mungkin dia pernah mengecewakan kamu. Ya, itu yang membuat dia menahan diri, nggak deket sama kamu, tidak juga mengatakan sesuatu, dia diam aja karena dia tahu bahwa dia pernah mengecewakan kamu, pernah membuat kamu sakit hati, dan juga dia tahu kalau kamu adalah orang yang sangat keras kepala, ya. Itu salah satu penyebab kenapa dia diam aja. Percuma dia ngomong juga dia nggak akan didengerin gitu loh, istilahnya. Ada situasi-situasi seperti itu. Kemudian apalagi penyebabnya? Saya melihat di sini khawatirnya kalau dia dekat sama kamu, kemudian dia mengatakan sesuatu sama kamu, dia akan mempengaruhi kamu. Kamu jadi overthinking. Demikian juga dengan dia. Sama seperti ketika dia, misal kalau ngobrol sama kamu atau berkata sesuatu, berkomunikasi dengan kamu, maka ini akan mendatangkan masalah gitu loh. Oke, semoga dari sini paham ya, situasinya masing-masing berbeda.
Apalagi penyebab dia diam, tapi dia tetap memantau kamu. Ada jurang atau tembok pemisah ya. Dinding pemisah ini cukup tinggi, cukup kokoh, dan tidak bisa diterjang. Dinding pemisah ini bisa saja karakternya kamu yang keras kepala, bisa juga karena dia terhalang sesuatu yang tidak bisa dia tembus, ya kan? Atau mungkin hal yang lain. Itu sebabnya dia diam. Kemudian di sini, oke. Dia sekali lagi tidak ingin mendatangkan masalah padamu, teman-teman. Karena di sini dia punya fokus yang lain. Fokusnya itu adalah ada hal yang lebih penting yang ingin dia kerjakan atau ingin dia handle. Bisa jadi dia ingin dekat dengan keluarganya. Bisa jadi dia punya tanggung jawab lain di keluarganya dia. Sehingga di sini dia tidak bisa ikut campur lebih dalam, lebih detail sama kehidupan kamu, ya. Karena itu tadi ada sesuatu hal yang lain yang dia fokuskan. Takut aja kalau nanti tiba-tiba mendatangkan masalah. Karena dia tahu dia bukan orang yang bisa diandalkan di situasi kalian berdua gitu loh. Percuma kan nanti dia deket, dia ngingetin, tapi pertama mungkin dia tidak kamu dengerin, nggak didengar ya, karena kamu adalah orang yang keras kepala. Dia sadar diri bahwa dia itu pernah mengecewakan kamu, dia tidak bisa berbuat banyak dan takut mendatangkan masalah. Hal-hal yang seperti itu sifatnya sangat general, bisa terjadi pada siapa saja teman-teman ya. Silahkan kamu sesuaikan sendiri, makanya saya selalu menyarankan kamu untuk mengambil personal reading berbayar. Ada di titik mana kamu, silahkan kamu curhat di kolom komentar. Kita ketemu di personal reading berbayar. Bye-bye.